Halo teman-teman PM di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Dan di Breaking News hari ini, aku akan berbicara tentang Taiwan mereports ada 551 kasus domestik per tanggal 12 April kemarin. Dan ini merupakan kasus COVID-19 tertinggi di tahun ini. Jadi, per tanggal 12 April hari ini, Taiwan mereports bahwa ada 551 kasus domestik dan juga 112 kasus impor. Dan seperti yang aku udah bilang di judul, 551 merupakan angka yang fantastis untuk pencapaian kasus COVID-19 di Taiwan ya teman-teman. Karena ini merupakan kasus tertinggi untuk tahun ini. Oke, jadi mungkin ada banyak teman-teman yang bertanya 551 kasus itu ada di mana aja sih Ken? Nah, jadi aku sama seperti yang di video kemarin, aku akan bacain ke teman-teman list dari 551 kasus itu ada di mana aja sih, dan lokasi-lokasinya supaya teman-teman juga waspada ya teman-teman. Nah, aku mohon maaf, aku bakal baca dari newsnya karena ini informasinya juga cukup banyak dan aku juga takut salah nih teman-teman. Oke, jadi 551 kasus domestik tersebut itu 162 dari New Taipei, 115 dari Taipei, 61 dari Kaohsiung, 53 dari Taoyuan, 37 dari Keelung, 31 dari Hualien, 26 dari Taichung, 16 dari Hsinchu, 14 dari Pingtung, 9 di Tainan, 8 di Yilan dan juga Hsinchu, 4 di Chiayi, 3 di Miaoli, 2 di Yunlin, dan 1 di Changhua dan juga Nantou. Dan dari video yang kemarin hari Jumat sampai sekarang merupakan penaikan yang sangat-sangat signifikan teman-teman. Karena seperti yang di berita tadi, dari Taichung itu awalnya kalau nggak salah di hari Jumat itu cuma 4 orang dan sekarang udah 12 orang. Dan artinya dalam 4 harian udah naik 4 kali lipat gitu teman-teman. Ya menurutku sih ini teman-teman harus waspada ya teman-teman, karena COVID-19 itu merupakan hal yang memang mungkin sekarang kita udah ada vaksin dan kita tetap harus jaga nih teman-teman daya tahan tubuh kita dan juga tetap mematuhi semua peraturan di sekitar kita teman-teman. Dan juga yang paling penting mungkin vaksin ya, karena vaksin itu merupakan salah satu senjata untuk imun kita melawan COVID-19. Dan aku nggak bakal capek-capeknya untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu mengambil vaksin COVID-19 teman-teman. Oke? Karena itu penting banget buat imun teman-teman semuanya. Dan ya kami tim ID Radio selalu menghimbau teman-teman untuk mengambil vaksin COVID-19. Ya mungkin hari ini Breaking Newsnya sampai sini aja. Aku mau teman-teman biar waspada juga terhadap situasi di Taiwan kayak gini. Tapi tetap harus semangat, tetap harus menjalankan aktivitas, tapi juga mematuhi peraturan yang ada di sekitar teman-teman. Oke, jadi mungkin Breaking News sampai sini aja. Aku Ken, pamit undur diri. Bye-bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact. Nah, jadi di Fun Fact hari ini aku akan membahas apa sih? Jadi karena aku orang yang suka makan, jadi aku bakal kasih tau teman-teman makanan apa aja sih yang ada di Taiwan dan teman-teman harus cobain. Oke, langsung lanjut. Yang pertama itu New Romian atau beef noodles. Nah, jadi ya teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu, tapi di Taiwan itu makanan yang terkenalnya adalah beef noodles atau New Romian. Nah, New Romian ini ya menurutku ya kalau misalnya dari segi rasa itu enak, tapi mungkin buat teman-teman yang ngerasa kayak ngelihat New Romian ini kok kayak ngelihat kuah rawon ya, tapi beda teman-teman rasanya. Karena kalau misalnya kuah rawon kan mungkin lebih kuat gitu ya, lebih asin, lebih gurih. Nah kalau New Romian ini ya emang gurih tapi mungkin nggak segurih rawon teman-teman. Tapi teman-teman harus wajib coba karena biasanya daging sapinya itu lembut-lembut nih teman-teman kalau di Taiwan. Jadi teman-teman wajib cobain makanan yang pertama yaitu New Romian. Oke, lanjut ke makanan yang kedua. Nah, makanan yang kedua ini mungkin ada beberapa yang suka, ada beberapa yang nggak suka. Karena teman-teman pasti udah tahu yang namanya chou tofu atau stinky tofu atau tahu bau gitu. Nah, jadi stinky tofu ini juga merupakan makanan Taiwan yang otentik dan juga terkenal banget karena emang
waktu aku datang ke sini sih, aku juga disuruh makan chotofu ini. Tapi sampai sekarang jujur, aku belum pernah makan chotofu sih temen-temen, karena baunya yang wah, aduhai banget. Tapi aku pernah nyicip salah satu tahu, tapi aku nggak tahu itu chotofu atau bukan, karena ya cukup bau, tapi nggak sebau itu. Dan rasanya emang enak banget loh temen-temen, karena dia tuh rasanya gurih, tapi ya emang baunya yang sangat menusuk hidung aja sih yang bikin mengganggu teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman berani dan teman-teman mau coba hal yang baru, teman-teman aku saranin untuk coba chotofu, karena banyak orang yang ngomong kayak ih enak nih chotofu, enak chotofu, pasti harus cobain kalau kalian di Taiwan. Oke, lanjut ke makanan yang ketiga. Nah, makanan yang ketiga ini nih teman-teman, yaitu cipai. Nah, cipai menurutku semuanya pasti udah pernah makan sih harusnya ya, karena ya banyak banget tersebar di seluruh penjuru night market, pasti ada cipai atau kayak apa ya, chicken cutlet atau kayak ayam shilin gitu loh kalau misalnya di Indo. Nah, teman-teman wajib cobain cipai di Taiwan, karena cipai di Taiwan itu rasanya beda dengan shilin. Kalau shilin itu kan kayak lebih gurih dan juga ayamnya nggak ada tulang, kan terkenal. Nah, tapi kalau misalnya ayam yang di sini itu ada tulangnya teman-teman, tapi jauh lebih gede dan juga lebih juicy ayamnya. Dan teman-teman wajib cobain tuh ayam cipai ini. Oke? Nah, mungkin aku rekomendasi untuk episode ini 3 makanan ini dulu aja teman-teman. Masih ada makanan lain yang aku mau rekomendasiin ke teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman suka, teman-teman tulis di komen, teman-teman mau nggak lanjut aku kasih tahu makanan-makanan yang harus kalian cobain di Taiwan. Oke, sampai sini dulu aja. Aku Ken pamit undur diri dulu. See you guys on the next video. Bye bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku dan Bunda Dwi Tantri di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton di episode sebelumnya, kita hari ini bakal ngebahas tentang keterampilan PMI. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung nih, ini bahasnya dari mana sih? Kita kemarin udah upload 4 video terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman belum nonton, teman-teman langsung nonton dulu video sebelum-sebelumnya, karena ini lanjutan ya Bun ya. Kalau misalnya mereka belum nonton, nanti agak bingung ya, bener ya? Betul. Nah, oke. Jadi, teman-teman nonton dulu, terus nanti balik lagi ke sini. Oke. Nah, langsung aja keterampilan PMI nih, Bun. Jadi, keterampilan PMI ini sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu, apa sih keterampilan PMI ini? Maksudnya apa? Nyapu, ngepel, apa segala macam, itu termasuk gak sih? Apa gimana nih, Bun? Jadi begini, kalau masalah keterampilan PMI, jelas saja nyapu, ngepel itu juga keterampilan. Karena kalau tidak bisa terampil, kita pun juga tidak bisa menggunakan sapu itu dengan bagus, dengan baik. Karena nyapu itu nggak sembarangan nyapu. Kalau sembarangan nyapu, debunya bisa malah melebar ya ke kemana-mana kan seperti itu. Terus keterampilan kita itu benar-benar sangat penting, karena kalau di Taiwan ini, kita itu bukan perawat, tapi kita bisa alat medis. Misalnya, sedot, masukkan selang di dalam hidung, suntik insulin itu berapa sih, berapa UL atau berapa itu kita tahu, ya kan? Nah, terus bagaimana caranya untuk mengetes apa itu kadar gula. Nah, kita tahu semua. Nah, itu adalah keterampilan dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Cuci darah, kita juga harus tahu. Kalau berat bajunya sekian, berarti berat orang sekian, itu nanti airnya berapa liter. Terus harus itu dia sudah harus kekuatannya untuk dicuci darahnya itu berapa kekuatan, berapa kilo darah yang harus dicuci. Itu karena itu harus kita catat nih. Karena apa? Itu adalah ilmu yang tidak akan kita dapatkan di Indonesia. Karena di Indonesia orang pegang suntik kalau bukan perawat itu tidak ada. Kan gitu. Nah, itu keterampilan tuh. Keterampilan yang tidak ada atau tidak akan kita dapatkan di Indonesia secara cuma-cuma. Nah, di sini kan secara cuma-cuma nih. Orang beratnya sekian, berarti kita itu harus ama ini kekuatannya dicuci darahnya sekian kilo dan airnya 2 liter atau bagaimana itu ada semua. Nah,
apa itu sekuan, apa namanya, selang yang dipasang Selang. untuk cuci darah, itu ada darah keluar dan darah masuk. Nah, darah keluar sebelah mana, darah masuk sebelah Iya. mana, itu harus harus dicatat. Karena apa? Itu adalah keterampilan yang tidak akan kita dapatkan. Nah, kalau kita Oke. itu juga bisa tahu loh ya tentang masalah ini, selang di sini itu mas buntu atau bagus, itu bisa tahu karena apa? Kita pasti akan membuat apa teleskop itu untuk dilihat denyutnya. Kalau keras itu berarti normal. Tapi kalau lambat berarti itu mungkin ada yang tersumbat. Oke. Dan itu terus sayangnya. Jadi Nah, semua adalah keterampilan yang tanpa kita sadari kita sudah mendapat pendidikan medis seperti hmm, itu. oke. Dan itu juga bermacam-macam ya, Bun. Maksudnya bukan cuman untuk maksudnya bukan cuman tahu tentang medis, mungkin ada teman-teman yang juga keterampilannya beda gitu kan, Bun. Oh iya, beda Nah, banyak. terus yang mungkin aku mau ada suara kayak mau nanya, kalau keterampilan tambahan tuh penting nggak sih? Misalnya, oke, mereka misalnya udah bisa nih, misalnya teman-teman udah bisa yang alat medis, cuci darah, pasang selang, tapi misalnya ada apa pelatihan tentang misalnya bisnis atau tentang Mandarin bahasa atau tentang bahkan aku kemarin ada baca juga ada pelatihan untuk potong rambut gitu-gitu loh. Itu kan itu tambahan. Menurut Bunda Oke. itu penting nggak sih gitu? Sangat penting. Jadi begini, untuk keterampilan-keterampilan tambahan itu sangat-sangat penting bagi kita. Karena apa? Kita itu tidak akan selamanya di luar negeri untuk menjadi TKI. Kita itu juga ingin balik ke Indonesia. Nah, kalau kita balik ke Indonesia tidak punya keterampilan, Hmm. terus kita itu mau berbuat apa? Apakah kita harus menghitung hari, terus kita langsung bilang lagi, negara mana ya yang harus saya datangi lagi? Masa dari PMI ke PMI terus? Kapan kita jadi juragan? Kan seperti itu. Nah, maka dari itu sebetulnya di Taiwan itu banyak sekali Mas untuk masalah keterampilan. Misalnya kayak KDI membuat keterampilan ya kan untuk kita itu mempunyai keterampilan yang bisa nanti dibuat untuk berusaha di Indonesia ya kan. Nah, terus ada bikin Kentucky, ada bikin tas ya. Kalau tas kebetulan keterampilan saya sendiri gurunya ya, saya sendiri itu Wih. dari KDI itu pasti saya. Nah, terus habis gitu ada bahasa Mandarin karena begini, keterampilan yang didapatkan dari Taiwan itu sangat bermanfaat, apalagi keterampilan bahasa. Di Indonesia, kalau kita pinter Benar bahasa, banget. Benar itu banget. kerja di pabrik atau kerja di perusahaan bisa mendapat gaji 9 sampai 10 juta. Nah, seperti itu Nah, kalau kita dicatat tuh ilmu bahasa. teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bisa keterampilan membuat sesuatu, misalnya tas, Neca, ataupun Kentucky, kita bisa buka usaha home Hmm. industry, ya kan? Misalnya kita juga bikin warung atau kan kafe dan lain sebagainya. Jangan sampai kita pulang dari Taiwan mempunyai pikiran negara mana lagi nih yang harus saya datangin. Jangan sampai gitu. Jadi harusnya kita punya modal nih. Ayo kita bikin usaha karena kita adalah ex TKI. Jangan sampai jadi ex TKI menjadi TKI DKI lagi. lagi, Harusnya kita harus bener. mempunyai apa itu pikiran untuk Pikiran yang kita mau tetap berkembang terus ya. untuk memajukan diri kita sendiri dan juga bangsa kan gitu. Nah, kalau kita itu bisa bisa membuat usaha kan sama juga kita bisa membuka lapangan kerja, ya kan? Betul. Nah, jadi kita harus juga menciptakan lapangan kerja juga seperti itu, Mas. Jadi keterampilan di Oke. Taiwan ini semua banyak. Ada BNI, ya kan, mengajari kita bisnis, ya kan? Ada juga KDI mengajari kita keterampilan-keterampilan. Ada juga Indosuara, ada bahasa. Sekarang juga kalau nggak salah Indosuara juga buka untuk masalah pembikinan roti atau Benar. pizza, ya kan? Nah, semua ada sebetulnya. Jadi tinggal teman-teman itu berminat atau enggak. Itu tergantung dari niatan teman-teman untuk kepingin Nah, menjadi seorang TKI yang maju seperti itu. Kalau cuma hanya oke. kepinginnya labelnya TKI terus, ya itu pun menurut saya Enggak, enggak oke ya. enggak. Karena kita TKI itu tunjukkan, aku TKI sekarang, pulang saya pasti harus jadi juragan. Gitu dong, seperti itu Mas. Nah, oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk nanyain tentang kalau misalnya ada teman-teman yang masih belum ada pemikiran itu ada salam nggak Bunda buat mereka kayak maksudnya, ayo buat mereka biar supaya mau nih belajar sesuatu yang baru gitu loh. Bukan cuman ya nonton TikTok atau apa gitu yang seneng-seneng.
tuh? Pasti ada. Jadi begini, untuk teman-teman yang masih belum mempunyai minat untuk belajar tentang masalah keterampilan, harusnya teman-teman minat. Karena apa? Teman-teman di Taiwan ini, mumpung teman-teman itu masih tidak memperhatikan anak-anak teman-teman. Maksudnya itu nggak harus ngopeni anak-anak ya kan. Jadi teman-teman itu kalau waktu libur, gunakan waktu libur teman-teman itu sebaik mungkin untuk mencari ilmu ataupun wawasan ataupun keterampilan tambahan. Karena apa? Teman-teman jangan sampai rugi di kemudian hari. Kan seperti itu, jangan sampai teman-teman itu menyesal. Kita tidak selamanya harus meninggalkan keluarga. Kapan kita kumpul keluarga? Kalau teman-teman itu berpikirnya keluar negeri dapat gaji dikirim kita senang-senang sendiri. Jangan juga, karena keluarga itu penting juga bagi kita. Maka dari itu saya berharap kepada teman-teman yang punya libur ataupun tidak punya libur, tetap harus punya niatan untuk belajar, berkarya. Misalnya teman-teman mencari ilmu-ilmu untuk masalah keterampilan, karena itu sangat penting sekali bagi teman-teman. Di Indonesia itu mudah untuk mencari modal usaha bagi migran atau bagi mantan PMI, itu banyak sekali tersedia di BP2MI. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di Kemenaker juga ada. Jadi teman-teman harus berusaha semaksimal mungkin, gunakan waktu teman-teman dengan baik. Jangan merasa karena tidak pernah libur sekali, ada pelatihan, sampai milihnya jalan-jalan. Jangan, teman-teman di Taiwan masih lama. Nah, untuk keterampilan ini tidak seterusnya atau tidak bertubi-tubi gampang dijaga. No, pasti ada. Jangan, begitu ada sikat. Besok nggak ada jalan-jalan. Begitu dong. Jadi jangan sampai jalan-jalan diutamakan, ada pelatihan sampai lupakan. Jangan. Jadi saya berharap teman-teman mau tidak mau kita harus membuka hati kita untuk mau belajar. Karena belajar itu benar-benar sangat penting dan sangat menunjang untuk kemajuan atau kesuksesan kita bersama. Oke, mantap banget tuh teman-teman. Jadi dicatat ya bahwa menambah keterampilan itu sangatlah penting buat teman-teman supaya teman-teman juga di kedepannya bisa jadi lebih baik. Oke, oke, mungkin di episode kali ini sampai sini doang. Nanti kita bertemu lagi di episode berikutnya ya sama si Bunda Dwi Tantri. Oke, dadah teman-teman. Dadah. arah。请问男生厕所在哪里？厕所，男生厕所，男生厕所在哪里？请问男生厕所在哪里？ Permisi, toilet laki-laki di mana? 男生厕所在左边。Toilet laki-laki ada di sebelah kiri. 请问女生厕所在哪里？厕所，女生厕所，女生厕所在哪里？请问女生厕所在哪里？ Permisi, toilet perempuan di mana? 女生厕所在右边。Toilet perempuan ada di sebelah kanan. 请问餐厅在哪里？餐厅，餐厅在哪里？请问餐厅在哪里？ Permisi, kantin di mana? 餐厅在左边。Kantin ada di sebelah kiri. 请问宿舍在哪里？宿舍，宿舍在哪里？请问宿舍在哪里？ Permisi, asrama di sebelah mana?
宿舍在右边。 Asrama ada di sebelah kanan. 请问办公室在哪里？办公室，办公室在哪里？请问办公室在哪里？ Permisi, kantor di mana? 办公室在左边。 Kantor ada di sebelah kiri.